akan berbicara tentang yang pada minggu lalu sempat saya singgung. Dalam Alkitab, minggu lalu saya katakan ada orang percaya, bapak orang beriman atau bapak orang percaya, siapa namanya? Abraham. Pasti banyak yang belum mengerti siapa nama bapak Abraham. Ada yang ngerti? Kan? Siapa? Ibu Gembala. Ibu Gembala aja lupa. Abraham punya bapak namanya Tera. Tera ini adalah seorang penyembah berhala. Lalu satu ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, engkau harus keluar dari Ur Kasdim, tempat bapakmu tinggal. Ur Kasdim itu terkenal dengan satu negeri penyembah berhala. Dia harus keluar. Firman Allah katakan, Abraham, engkau harus keluar dari rumah ayahmu, dari Ur Kasdim. Engkau harus pergi ke satu negeri yang akan kutunjukkan kepada Abraham. Maka Abraham dikenal bapak orang percaya. Meskipun dia pergi ke satu tempat yang dia nggak ngerti, dia nggak memahami, tapi dia tetap keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, Abraham juga yakin bahwa Allah itu kalau berjanji, Allah tidak pernah mengingkari, sehingga dia menunggu janji Tuhan sampai mencapai umur 100 tahun. Tapi Abraham punya satu keponakan. Namanya siapa? Lot. Yang minggu lalu saya katakan, waktu Abraham dan keponakannya ini diberkati Tuhan, terjadi perkelahian antara orangnya Abraham dan orangnya Lot. Maka Abraham bilang, Lot, mari kita sama-sama berdiri di tempat ini. Kira-kira gitu. Lalu kau pilih mana yang engkau mau. Kalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Kalau engkau ke depan, aku ke belakang. Kira-kira begitu juga. Dan minggu lalu saya katakan, Lot memilih apa? Lembah Sungai Yordan. Dan hari ini mari kita akan coba lihat dulu, saudara. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-13. Kejadian 13 ayatnya yang ke-10. Kejadian 13 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Bergantian kita membacanya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Ayat 10 bilang gini. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ayat 11. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Sinai. Lalu ia berangkat ke sebelah timur Dan mereka bersisa. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. 3 ayat inilah yang menentukan bagaimana perbedaan antara bilang DP Om dan DP ponakan, kira-kira gitu ya. DP Om dan DP ponakan Abraham dan Lot ada di satu tempat atau ada di satu posisi yang sama.
ada di satu posisi yang sama. Kira-kira di satu ruangan ini, ya. Kalau saya disuruh atau Bapak Ibu dan saya membandingkan, kira-kira di alat-alat yang ini, kalau saya suruh pilih, kira-kira Om Ferdi pilih mana? Pilih keyboard, pilih drum, atau pilih ampli? Kira-kira pilih mana kalau disuruh milih Om Ferdi? Dia pasti, itu Om drum. Untuk tapi cucu Morsi itu suka itu, lagi pula mahal. Saudara, kalau saya disuruh pilih, saya nggak pilih tiga-tiganya. Saya pilih colokan listrik. Karena kalau nggak ada colokan listrik, nggak akan bisa apa? Bunyi. Nah, Abraham dan Lot dalam posisi yang sama, dia menentukan pilihan. Amin, saudara. Amin. Yang saya mau terangkan di sini melalui kebenaran firman Allah, betapa pentingnya kita sebagai orang percaya, kita berada di posisi yang mana. Ya, posisi kita ini sama. Tetapi marilah kita sebagai orang percaya, jangan kita posisi yang sama lalu kita salah memilih. Secara manusia, minggu lalu saya katakan, Lot memilih daerah, tempat, dan lokasi yang sangat tepat menurut Lot, ya, dan pegawai-pegawai. Saya yakin pada waktu itu Lot berkata kepada pegawai-pegawainya, teman-teman, mana kita mau pilih ini? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Orang Lot lihat semua, itu lembah sungai Yordan. Alkitab kata banyak airnya dan seperti taman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kala kita di dalam kerohanian kita punya pandangan sama dengan pandangan Lot. Kalau disuruh pilih berkat atau pencobaan, pilih mana saudara? Berkat. Benar? Itu wajar dan waras. Ada orang waras pilih berkat atau pilih pencobaan? Saya pilih pencobaan. Nggak ada pencobaan. Nah, Lot seperti itu. Dalam posisi yang sama, dia memilih yang menurut pandangannya tepat dan sangat benar. Tetapi hari ini kita mau belajar sudah, di mana kita mengetahui posisi kita. Ada 4 hal yang penting untuk kita tidak salah memilih, meskipun itu mungkin tidak baik bagi pikiran kita. Ada kalanya Tuhan bawa kita ke tempat seperti yang tidak baik. Ya, kita memilih tempat yang kita anggap baik. Bapak Ibu Saudara, saya tadi katakan tema firman Allah, posisi itu sangat penting. Haleluya. Posisi kita ini sangat penting dan menentukan kita berhasil atau tidaknya di dalam kita melayani dan memilih. Amin. Kita sudah dipanggil dan dipilih oleh Allah dan kita punya posisi yang sangat baik. Tapi marilah kita memilih sesuatu yang berkenan. Yang pertama saudara, kita harus menghargai posisi kita sebagai orang percaya. Tolong baca dulu Vina di dalam Yesaya 43 ayat yang keempat.
Kalau kita menyadari kita punya posisi yang sangat baik, kita harus pahami. Yesaya 43 ayat 4. Yesaya 43 ayat 4. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ingin mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Amin saudara. Yang pertama, Abraham ini menyadari dia adalah posisi sebagai anak Tuhan. Dan sebagai anak Tuhan, Abraham menyadari ya, daripada terjadi gesekan, daripada terjadi sesuatu yang menyakitkan, dia berkata kepada keponakannya Lot, supaya persaudaraan kita tetap erat, supaya persaudaraan kita tetap baik. Sekarang tentukan, kalau engkau ke kanan, aku ke kiri. Kalau engkau ke depan, aku ke belakang. Kalau engkau pergi kemana, saya akan menjaga. Bapak Ibu Saudara, Abraham menyadari bahwa posisinya sebagai orang percaya, kata firman Allah tadi di dalam kitab Yesaya 43, oleh karena engkau berharga di mataku. Karena huruf besar. Mata siapa saudara? Mata Tuhan. Karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Ini yang direkam, ini yang diimani, ini yang diyakini oleh Abraham. Dimanapun nanti Tuhan taruh, dimanapun nanti Tuhan tempatkan, meskipun tidak enak, meskipun menyakitkan, Abraham tidak menyadari posisinya. Aku ini berharga di mata Tuhan. Aku ini mulia di mata Tuhan. Banyak orang percaya, banyak manusia, dia merasa mulia kalau dia punya segalanya. Nah, ini pandangan Lot, Bapak Ibu Saudara. Maka waktu disuruh pilih, Lot tidak memikirkan Abraham. Ya. Seharusnya kalau dia keponakan yang kira-kira harus tidak tahu diri, waktu dia keluar dari Ur Kasdim, dia ikut Abraham. Dia masih kecil kira-kira gitu. Dia belum tahu apa-apa. Dia belum mengenal asam garam dalam hidup. Dia ikut. Dan saudara, waktu dia ikut Abraham, sampai Alkitab katakan mereka menjadi sangat kaya, sehingga mereka tidak ada tempat lagi untuk menaruh harta bendanya. Bayangin. Tapi waktu berada dalam satu pilihan, Abraham punya pandangan yang berbeda, Bapak Ibu Saudara. Ya. Siapapun kita, kalau kita menyadari Allah memanggil kita itu berharga. Berapa banyak orang Kristen waktu ada dalam kesulitan, ada dalam pencobaan, ada dalam tekanan hidup, titik yang terendah, dia tidak dapat melihat Tuhan. Sesungguhnya engkau memandang aku berharga. Ya. Dalam kesulitan banyak orang percaya tinggalkan Tuhan. Dalam kesulitan banyak orang percaya menjual Tuhan. Dalam kesulitan banyak orang percaya melupakan dan tak peduli dengan Tuhan. Atau sebaliknya, dalam keadaan yang senang dan sangat senang, orang percaya bisa tinggalkan Tuhan. Kenapa saudara? Jawaban yang pertama, posisi penting dalam kekristenan kita orang percaya, Bapak, Ibu, dan saya adalah berharga. Amin. Amin. Amin saudara. Amin. Berharga. Makanya Lot waktu melihat Haleluya. seperti tangan Tuhan. Yes. Kira-kira kalau saya ganti sebentar, oh sepertinya Tuhan sungguh ada di lembah Sungai Yordan itu, tempat yang banyak airnya. Kalau banyak air tentunya banyak apa saudara? Rumput
rumput akan tumbuh dengan subur. Lot berpikir, oh ternak saya akan berhasil gemu-gemu, gak sama dengan punya paman Abraham, pasti akan kurus di sana, pasti lebih baik. Yes. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, Abraham punya pandangan yang berbeda. Meskipun posisinya sama, menjadi orang percaya pilihan Allah, tapi yang membedakan Abraham dengan Lot, Abraham menyadari bahwa dia berharga dan mulia. Amin. 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 Makanya seringkali kenapa kita melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Saya selalu berkata kepada orang percaya, kalau saya berdiskusi kepada jemaat, inti dari hidup itu kita hanya selalu biar Tuhan itu dimuliakan. Amin. 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 Dimuliakan dalam sikap hidup kita, Tuhan dimuliakan dari perkataan kita, Tuhan dimuliakan dari keluarga kita, Tuhan dimuliakan dari usaha pekerjaan kita, bisnis kita. Kalau usaha pekerjaan itu tidak memuliakan Tuhan, jangan pernah salahkan Tuhan. Kalau usaha makin buruk. Dan sekali lagi yang pertama, penting kita mengerti posisi kita. Posisi yang pertama yang saya beritahu pada saat siang hari, kita adalah berharga dan mulia di pemandangan Tuhan. Amin, saudara. Maka tidak heran Alkitab katakan satu orang terima Yesus, satu orang dibaptis. Alkitab katakan apa? Beri malaikat Tuhan bersorak-sorai. Haleluya, puji Tuhan. Betapa Tuhan itu menghargai hidup kita. Tapi kenapa seringkali kita tidak menghargai hidup Tuhan? Tuhan beri kita. Makanya saudara perhatikan, waktu Lot memilih lembah Sungai Yordan. Lembah Sungai Yordan, kalau saudara buka di kamus Alkitab, itu dekat dengan Sodom Gomora. Sodom dan Gomora itu dimusnahkan Tuhan karena apa, saudara? Manusianya sudah sangat bobrok keadaannya. Di Sodom dan Gomora lah, di sana ada orang hidup dalam riset, hidup dalam homoseks, hidup dalam lesbian. Itu tidak dikehendaki Tuhan. Di Sodom dan Gomora orang hanya mengejar kepuasan pesta pora. Orang kalau bisa berpesta, bisa bersukaria, itu tandanya apa, saudara? Miskin atau kaya? Kaya. Kaya. Itu tandanya daerah lembah Sungai Yordan itu adalah daerah yang apa saja diusahakan bisa berhasil. Yesus. Justru di tempat seperti itu, orang Abraham yang disayangi oleh Abraham habis. Saudara baca sejarahnya, habis, harta bendanya tidak terselamatkan. Bahkan di situ ini yang menjadi ayat favorit suami-suami. Makanya kuat, jangan melawan suami. Nanti seperti istri Lot. Jadi apa? Tiang garam. Ya. Tiang garam. Ya. Bapak Ibu Saudara, ini yang pertama yang saya beritahu. Kita adalah orang percaya punya posisi yang sangat baik. Amin. Jangan pernah kita kehilangan segala kebaikan Tuhan karena kita salah memilih. Kalau saudara jangan kalau gitu, pendeta yang dipilih Lot itu salah dah. Kenapa Tuhan tidak kasih tahu? Yang saya maksudkan di sini, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, kenapa Lot mengalami kehancuran? Karena yang pertama, Lot tidak memahami bahwa hidupnya itu berharga dan mulia. Yes. Buat Tuhan di dunia. Karena hidupnya Lot sudah tidak lagi memuliakan Tuhan,
apalagi memandang pamannya Abraham. Ini yang pertama. Posisi bagus, dia hancur karena dia tidak menyadari bahwa nilai hidupnya itu berharga dan mulia di pemandangan Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, saudara, di sini saya tulis, posisi itu menentukan bagaimana kita melihat Tuhan. Amin. 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 Cara saya melihat Tuhan dengan cara Kak Michael melihat Tuhan bisa berbeda. Benar? Oh, Kak Michael melihat Tuhan, Tuhan itu baik. Kenapa baik Kak Michael? Oh, dia beri saya orderan terus di bengkel saya. Saya memandang, oh Tuhan itu baik. Kenapa baik? Karena saya lihat saya punya kakak ipar itu baik. Beda nggak saudara? Beda, tapi tujuannya sama, melihat kebaikan Tuhan. Nah, yang kedua, mari kita sebagai orang percaya, kalau kita sudah tahu kita punya posisi yang baik. Yang kedua di sini saya tulis, belajarlah melihat Tuhan dalam posisi. Amin. Amin, saudara. Amin. Mari kita akan lihat dulu, saudara, dalam satu ayat yang sangat kontradiksi dalam kehidupan kita manusia. Tolong Karen, saya membaca Yakobus pasal 1 ayat 2. Yakobus pasal 1 ayat 2. Yakobus pasal 1 ayat 2. Ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Amin, saudara. Amin. Saudara kira-kira kalau baca ini setuju nggak secara pikiran manusia? Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, suatu kegembiraan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, berbagai-bagai masalah. Ini ayat pendeta nggak masuk akal saya ini. Kok jadi orang Kristen? Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau engkau sedang susah. Anggaplah sebagai satu kebahagiaan kalau engkau sedang sakit. Anggaplah sebagai satu kebahagiaan waktu engkau sedang melarat, miskin, kere, dan sebagainya. Ini kita baca. Ini kalau bisa ayat ini ditutup aja ini. Gak enak dengarnya, benar saudara? Melalui ayat ini saudara, judul di atasnya apa? Iman dan hikmat. Melalui ayat ini saya mau bagikan yang kedua. Posisi kita tadi sebagai orang percaya kita berharga dan mulia. Lalu bagaimana kita memandang Tuhan waktu kita sedang ada dalam kesulitan hidup, pencobaan, ya, berbagai-bagai pencobaan. Bagaimana kita memandang Tuhan? Ya. Di dalam Alkitab ditulis ini, saudara-saudaraku, anggaplah ini dalam bahasa asli Alkitab, dia memakai kata egomai. Ya. Yes. Bahasa asli anggaplah itu memakai kata egomai, yang artinya apa? Pandanglah. Ya. Jadi kalau saya baca ini, saudara-saudaraku, pandanglah sebagai suatu kebahagiaan apabila engkau jatuh dalam berbagai pencobaan. Makanya tadi yang kedua saya katakan, posisi kita, bagaimana kita memandang Tuhan waktu kita sedang ada dalam kesulitan. Bagaimana kita memandang Tuhan waktu kita sedang ada dalam berbagai pencobaan. Itu sangat menentukan. Abraham bisa saja berkata, oh Tuhan,
Kalau kuat tapi keponakan ini sudah pilih paling bagus le, sama dengan taman Tuhan, kurang yang gersang-gersang. Abraham bisa memandang jelek tentang Tuhan. Kok Tuhan begini? Saya yang sudah bawa ponakan saya jadi orang yang berhasil, dia malah terlalu jahat kepada saya. Abraham bisa berpandangan seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Abraham bisa menganggap bahwa Tuhan itu gak ada kata Tuhan ini dan kasih ikut terus, aduh makin susah, makin sulit. Ini cobaan datang bukan dari luar lagi, dari dalam, tapi keponakan menyakiti aku. Abraham bisa berkata seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Tapi sekali lagi, Abraham tahu posisinya. Dan Abraham tidak mau salah memandang Tuhan. Amin, Saudara. Kadang-kala kita memandang Tuhan kecil, kan kita sedang ada dalam kebesaran beban hidup yang berat. Ya. Seringkali kita putus asa, Tuhan kok gini. Ya, sama dengan murid Tuhan. Waktu Tuhan bilang, berapa yang ikut kita? Oh, ada kira-kira 4.000. Oh, ada 5.000 jiwa. Yesus bilang apa? Beri mereka makan. Mujizat waktu Yesus mengadakan memberi makan 4.000 orang. Ya. Mulai dengan kepintarannya, mulai dengan keahliannya, mulai dengan kecerdasannya, murid-murid Tuhan. Oh, kira-kira kalau zaman sekarang Yudas sudah mulai pegang kalkulator. Guru, Tuhan Yesus, ini uang 1 juta ini tidak cukup mau kasih makan 4.000 orang. Andreas mulai itu, oh ini jangankan 1 juta, 10 juta ini gak cukup. Saya beberapa kali ikut pesta, ya, secara pikiran cukup. Tidak ambil kayaknya sekian. Sekali giliran mau makan, seorang DP bubur, ikan sonnya ada, ya, habis udah cukup. Yang saya maksudnya di sini, Saudara, kadang-kala pikiran kita memikirkan dan mengasih, seringkali kita anggap cukup. Nah, sama dengan waktu Yesus melakukan memberi makan 5.000 orang. Murid Tuhan angkat tangan gak mampu. Ya? Yesus hanya bilang apa? Yang ada pada kita berapa? 5 roti dan 2 ikan. Ini menandakan bahwa apa, Saudara? Dalam hidup ini kebutuhan kita sangat banyak, tetapi gaji, uang, harta yang kita miliki sangat sedikit, gak mampu mencukupkan kebutuhan kita. Kebutuhan anak mau kuliah, kebutuhan cucu mau susu, kebutuhan segala macam, anak buah kerja, bingung kita. Bapak Ibu Saudara, waktu dalam keadaan bingung inilah kita diajar sama dengan Abraham. Dia bisa memandang Tuhan. Amin. Amin. Amin, Saudara. Meskipun lembah sungai Yordan sudah diambil oleh Allah, tempat yang paling bagus untuk berbisnis, kira-kira tempat yang paling basah untuk mengembangkan bisnis sudah diambil oleh keponakannya. Abraham tidak pernah begitu asa. Kenapa? Karena dia tahu hidupnya ada Tuhan. Amin. Dia pandang Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu apa keadaan kita masing-masing, tapi jelas melalui kebenaran firman Allah, egomai, pandanglah Tuhan dengan benar. Amin. Egomai, pandanglah Tuhan itu sebagai jaminan hidupmu, bukan hartamu jaminan, bukan kekayaanmu jaminan, bukan usahamu jaminan. Pandanglah Yesus sebagai jaminan hidupmu. Amin. Maka saya yakin sama dengan Abraham, tolong oleh Tuhan. Abraham tetap kata Alkitab
Abraham memilih tanah Kanaan. Abraham tetap memilih tanah Kanaan untuk dia. Lot memilih lembah Sungguh. Kadang-kala untuk berada dalam perjanjian Allah, dan ada kepahitan, ada kesulitan yang tidak dapat kita atasi dengan pikiran kita, tapi percaya selama kita ada di Kanaan. Kanaan itu apa, saudara? Tanah perjanjian. Selama kita tetap yakin akan janji Tuhan, percayalah, Allah kita itu Allah yang tidak pernah ingkar janji dalam hidup. Ini yang ketiga, dalam Mazmur pasal 91. Saya akan bacakan Mazmur 91. Haleluya. Mazmur 91 ayat yang pertama bilang ini. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata, Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sesungguhnya dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ayat 5, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah api yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ayat 7 ini yang terpenting, saudara. Walaupun 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa engkau. Bapak Ibu Saudara, pemazmur Daud berkata, di dalam hidup ini semua akan dialami. Penyakit, kesulitan, kesusahan, Tapi Alkitab katakan di ayat 7 ini ditulis, walaupun 1.000 rebah di sisimu, di sisi kananmu, dan 10.000 di sisi kirimu, kata Alkitab, tetapi itu tidak akan menimpa engkau. Amin. Amin, saudara. Amin. Kalau saya terjemahkan, walaupun ada 1.000 kesusahan di sebelah kananmu dan 10.000 pencobaan, penderitaan ada di sebelah kirimu, kalau hidupmu, ini yang ketiga, posisimu, hidupmu dekat dengan Tuhan, itu tidak akan menimpa. Amin. Amin. Amin, saudara. Amin. Mazmur 62 ayat 2-3 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kenapa seperti itu, saudara? Karena di dalam kehidupan ini ada banyak yang membuat kita tidak tenang, Ada yang membuat hidup kita tidak tenang. Hanya dekat Allah saja. Pemazmur Daud berkata, meskipun 1.000 rebah, kalah, hancur oleh kesulitan itu, bahkan 10.000 pun kalah, hancur dengan kesulitan itu, tetapi Tuhan tetap bagianku. Amin. Amin. Itu sebabnya yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kalau kita menyadari kita punya posisi yang benar, mari kita jaga posisi benar kita itu dengan kita selalu hidup dekat dengan Tuhan. Amin. Amin. Kalau yang kedua tadi, posisi kita tidak boleh salah memandang Tuhan. Meskipun kita sedang ada dalam pencobaan, kata Alkitab tadi, anggaplah itu sebuah kebahagiaan. Kenapa kita bahagia?
karena Tuhan bersama dengan dia. Haleluya. Yang terakhir saya tutup firman Allah di dalam Galatia pasal yang ke-6. Ini yang terakhir juga. Galatia pasal 6 ayat yang ke-7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu akan apa? Dituai. Dituai. Ya. Kalau orang dunia bilang istilah ada hukum karma. Tapi kita bukan. Kita katakan jangan sesat. Kata firman Allah, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Banyak orang Kristen yang bersama, bukan hanya orang, ada banyak hamba Tuhan secara hidupnya mempermainkan Tuhan. Tapi sekali lagi, Allah kita itu bukan Allah yang sempurna. Itu yang firman apa yang ditabur itu akan Dituai. Amin saudara. Amin. Kalau kita tabur kulit kaldu, kita akan menuai sayur kaldu. Kalau kita menabur biji sambiki, kita akan menuai sambil. Yang keempat, artinya itu. Kalau kita sudah menyadari kita punya posisi yang baik, yang bagus pada Tuhan, kita sudah hidup dekat dengan Tuhan. Yang keempat saya tuju, jauhkan posisimu dari hal-hal yang tidak berkenan. Tapi maksud saya, jauhkan posisimu dari dosa, itu artinya. Mari kita tahu apa yang kita tabur yang berkenan kepada Tuhan, lakukan itu. Yang kita tabur yang tidak berkenan kepada Tuhan, jauhkan itu, tinggalkan itu. Maka saya perlu katakan, yang keempat, jadilah orang Kristen yang selalu menabur kebaikan. Amin. Meskipun kebaikan kita kadang dinilai orang sebuah kejahatan. Maka kita Galatia juga di ayat yang lain, jangan jemu-jemu berbuat Baik. Artinya apa saudara? Jangan pernah jemu menabur sesuatu yang baik yang memuliakan Tuhan. Sebabnya satu waktu apa yang kita tabur, kata Alkitab tadi, itu akan kita Tuai. segala puji hormat dikembalikan kepada